Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 90. Aku dengar kamu berkecimpung di industri real estate. Fernando melirik Sakiman. Betul. Sakiman mengangguk, berperilaku sangat baik. Kalau begitu kamu pasti telah mendengar berita kematian Harahap. Fernando berkata dengan ringan. Mata Sakiman berkedip, seolah memikirkan sesuatu, dia hanya menjawab dengan jujur. Saya tahu, begitu Harahap meninggal, pangsa pasar yang dikuasainya langsung kosong. Termasuk sepertiga dari volume proyek pengembangan daerah miskin, banyak pengembang yang rakus. Sakino, penguasa real estate lain di kota Lautan Timur, mengajak saya untuk bekerja sama dengannya untuk mendapatkan sepertiga dari proyek ini bersama-sama. Prasyarat untuk memulai kerjasama ini adalah membiarkan Fahmi mengirimkan kekasihnya Komariah ke tempat tidur saya. Fernando melirik Sakiman, sepertinya orang ini mengira dia bertanya alasan dia meniduri Komariah. Mau bagaimanapun perlakuan Sakiman terhadap Komariah, Fernando tidak tertarik, jika bukan karena istrinya Sarah, dia tidak akan datang sama sekali. Tapi karena sudah datang, Fernando tiba-tiba terfikir sesuatu. Aku yang membunuh Harahap. Fernando menekuk jari-jarinya dan berkata dengan ringan. Boom. Kata-kata ini, seperti guntur, mengejutkan Sakiman. Kamu yang membunuh Harahap. Suara Sakiman bergetar, memastikan. Iya, Fernando mengangguk, aku mengikatkan batu besar dan melemparkannya ke sungai, boom. Sakiman gemetar lagi, hampir goyah. Harahap itu siapa? Pemimpin sejati dalam industri real estate di kota Lautan Timur. Burn. Kata-kata ini, seperti guntur, mengejutkan Sakiman. Kamu yang membunuh Harahap. Suara Sakiman bergetar, memastikan. Iya, Fernando mengangguk, aku mengikatkan batu besar dan melemparkannya ke sungai. Boom. Sakiman gemetar lagi, hampir goyah. Harahap itu siapa? Pemimpin sejati dalam industri real estate di kota Lautan Timur. Hidupnya juga legendaris dan sangat penuh warna, mulai dari bekerja sebagai kuli di dermaga hingga mendirikan PT Brilian, lalu menduduki hampir setengah dari industri real estate di kota Lautan Timur. Orang seperti ini keberadaannya yang harus dijunjung Sakiman. Satu pemimpin industri real estate tewas di tangan pemuda di depannya. Pada saat ini, Sakiman rasa ada yang tidak masuk akal dan masih banyak lagi. Kelopak mata Sakiman berkedut. Tiba-tiba dia merasakan suatu bahaya akan menimpanya. Mengapa Fernando memberitahu dirinya bahwa ialah orang yang membunuh Harahap? Ini adalah hal yang bersifat rahasia, akankah seorang pembunuh menyebarluaskan tindakan kejahatannya di mana-mana? Memikirkan hal ini, jantung Sakiman berdetak kencang, kulit kepalanya mati rasa, memaksakan senyuman. Pak Fernando, apa yang baru saja kamu katakan? Saya tidak mendengar apapun. Aku telah mengatakan semuanya, kamu bilang kamu tidak mendengarnya, apakah aku akan percaya? Fernando menyeringai, menunjukkan gigi putihnya. Senyuman ini membuat pupil Sakiman menyusut, dan dengan cepat berkata dengan keras. Pak Fernando, saya tahu kamu bukan orang biasa, tolong ampuni saya, jangan bunuh saya. Ketika Fernando memberitahunya hal-hal rahasia seperti itu, tentu saja akan memberinya bahaya yang mematikan. Membunuh orang untuk menutup mulutnya mencegah agar rahasia ini tersebar luas. Cara paling aman untuk menjaga rahasia adalah dengan membuat orang tutup mulut selamanya. Dua pilihan. Fernando tidak berbasa-basi lagi. 1. Bergabung denganku maka aku akan membiarkanmu duduk di posisi Harahap. Kedua, kamu sama seperti Harahap, akan dibuang ke sungai untuk memberi makan ikan. Sakiman tercengang, bingung, apakah Fernando sedang merekrutnya? Tapi Pak Fernando, Harahap adalah pemimpin real estate,
dan menguasai setengah dari real estate di kota Lautan Timur. Setelah kematiannya, banyak orang yang menginginkan posisinya. Ini bukan posisi yang bisa saya dapatkan dengan hanya menuruti perkataanmu. Wajah Sakiman penuh kecurigaan. Maksudmu, tidak bergabung denganku, bersiap pergi ke sungai untuk memberi makan ikan? Tanya Fernando kembali. Tidak. Sakiman melambaikan tangannya dengan cepat. Saya Sakiman bukan seorang idiot. Saya takut mati, tentu saja saya akan memilih pilihan yang pertama. Saya hanya sedikit meragukan kekuatan Pak Fernando. Baguslah kalau ternyata kamu memilih pilihan yang pertama. Sekarang sudah sangat larut, istriku sedang menungguku, aku akan pulang dulu. Fernando memeriksa jam, berjalan keluar rumah, suara samar terdengar hingga ke telinga Sakiman. Besok pagi, pergi ke PT Nando Jaya untuk bertemu Manurung, sebut namaku. Sepertiga dari proyek daerah miskin yang ditinggalkan oleh Harahap akan menjadi milikmu. Hah? Sakiman tercengang di tempatnya, sedikit tidak bisa dipercaya. Hanya dengan satu perkataan dari Fernando sepertiga dari proyek langsung menjadi miliknya. Perkataan ini terlalu gila. Perlu diketahui, untuk mendapatkan sepertiga proyek ini, Sakiman tidak hanya bekerja sama dengan Fahmi, tetapi juga bersekongkol dengan beberapa penguasa real estate lainnya, tetapi dia masih tetap tidak mendapatkan sepertiga bagian dari proyek ini. Hanya dengan satu perkataan Fernando, sepertiga proyek ini akan menjadi milik Sakiman sendiri. Sudahlah, lebih baik mencobanya, besok aku akan pergi ke PT Nando Jaya untuk menelusurinya. Sakiman sedikit ragu, tapi pada akhirnya membuat keputusan dengan berani. Hati-hati di jalan bos. Melihat mobil Fernando keluar dari perumahan, Satpam memberi hormat dan wajah mereka tersenyum. 10 menit kemudian, Fernando tiba di rumah. Sayang, melihat Fernando pulang, Sarah langsung menyapanya dan bertanya dengan cemas, kamu baik-baik saja kan? Apa yang bisa terjadi padaku? Fernando tersenyum. Bagus kalau begitu, kamu pergi begitu lama, aku sangat mengkhawatirkanmu. Sarah menghela nafas lega, dan kemudian bertanya. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Komariah? Dia baik-baik saja, sayang kamu bisa tidur dengan tenang, kata Fernando. Bagus kalau begitu. Kring-kring. Saat ini, ponsel Sarah berdering. Komariah yang menelepon. Sepertinya Komariah memang baik-baik saja sayang, kamu benar-benar hebat. Kali ini kamu menyelamatkan Komariah. Komariah pasti akan sangat berterima kasih padamu. Dia pasti akan mengubah pandangannya terhadap dirimu. Sarah terkejut dan menjawab telepon. Halo, Komariah, apa kamu sudah aman? Iya, aku sangat aman, utuh tidak kehilangan apapun, dan aku juga telah sampai di rumah. Suara Komariah terdengar, dengan kegembiraan. Sarah, tahukah kamu aku mungkin telah bertemu dengan pria Rolls-Royce, dan yang menyelamatkanku adalah pria Rolls-Royce, dia yang membebaskanku dari cengkeraman Sakiman. Hah? Sarah kaget, bukankah Fernando yang menyelamatkan Komariah? Bagaimana bisa menjadi pria Rolls-Royce? Komariah, apa yang sebenarnya terjadi? Tolong ceritakan lebih jelas. Sarah bertanya. Kronologinya begini. Sarah menjelaskan. Di tempat Sakiman, aku jatuh pingsan, tetapi aku masih sedikit sadar, aku merasa diriku digendong naik ke mobil, samar-samar tidak terlalu jelas dan aku mendengar sebuah suara. Laki-laki itu mengatakan, Ksatria menyelamatkan wanita cantik, kalau bukan karena bocah itu, malam ini kamu pasti akan menjadi milikku. Jadi, menurutku pria Rolls-Royce yang menyelamatkanku. Sarah tercengang-cengang ketika mendengarnya, Komariah dengan hanya sedikit bukti ini, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa pria Rolls-Royce yang menyelamatkanmu? Kamu sabar dulu, dengarkan aku hingga aku selesai berbicara. Komariah berkata, pertama, suara itu mengatakan bahwa bocah itu menyelamatkanku. Jelas, orang yang menyelamatkanku masih muda, seorang pemuda. Kedua, dalam perjalanan pulang, aku masih tidak sadarkan diri, tapi samar-samar melihat mobil yang aku tumpangi, di depan mobil terlihat logo Rolls-Royce. Satu hal lagi,
Sakiman adalah penguasa real estate di kota Lautan Timur. Dia memiliki status yang tidak biasa, orang yang bisa menyelamatkanku, pasti memiliki kekuatan, status, dan latar belakang, dan Sakiman akan memberinya kehormatan. Komariah dengan tegas berkata, ketika aku sampai di rumah, aku berpikir dengan keras, berusaha menggabungkan 3 poin ini, orang yang menyelamatkanku masih sangat muda dan memiliki Rolls Royce, dan dia pasti memiliki kedudukan. Menurutmu di seluruh kota Lautan Timur, selain pria Rolls Royce, siapa lagi? Sarah mengangguk, merasa kata-kata Komariah masuk akal. Mulai hari ini, aku akan mengucapkan selamat tinggal pada bajingan Fahmi, pria Rolls Royce adalah pangeran berkuda putihku. Komariah menghela nafas. Bab 91. Tunggu, Komariah. Mata Sarah berbinar dan berkata, yang menyelamatkanmu pasti bukan pria Rolls Royce, tapi suamiku. Hah? Komariah tercengang, Sarah, apakah kamu sudah gila? Apa maksudmu Fernando yang telah menyelamatkanku? Tentu saja, Sarah mengangguk, setelah menerima teleponmu, suamiku keluar untuk menyelamatkanmu dan berkata bahwa kamu akan kembali selamat tanpa insiden apapun. Benar saja, begitu suamiku sampai di rumah, kamu menelepon. Itu tidak membuktikan bahwa Fernando telah menyelamatkanku. Komariah berkata, Sarah, aku adalah pihak yang terlibat, dari awal sampai akhir, aku sama sekali tidak melihat Fernando. Lagi pula, aku sering menertawakan orang tidak berguna itu, menurutmu apakah dia akan bersedia menyelamatkanku? Lagi pula aku pulang naik Rolls Royce, aku bisa melihat logonya dengan jelas, jika suamimu yang menyelamatkanku, pasti mengendarai Mercedes E350L. Mungkinkah dia berlari ke sini? Jadi, tidak mungkin Fernando yang tidak berguna itu yang menyelamatkanku. Komariah sama sekali tidak percaya bahwa Fernando akan menyelamatkannya. Tidak mungkin, suamiku tidak akan membohongiku, dia mengatakan kepadaku bahwa dia telah menyelamatkanmu. Sarah menggelengkan kepalanya. Sarah, kamu sangat polos, kamu percaya semua yang dikatakan Fernando. Komariah berkata tanpa daya. Fernando, dia begitu membenciku, bagaimana mungkin dia yang menyelamatkanku? Kurasa, ketika dia mengatakan padamu bahwa ia akan menyelamatkanku, sebenarnya dia hanya turun mengendarai mobil dan berkeliling, merokok, begitu waktunya sudah cukup dia pulang. Dia adalah seorang pembohong. Aku tidak percaya, suamiku tidak akan berbohong padaku. Sarah mendengus, dan Komariah, kamu mengatakan bahwa pria Rolls Royce yang menyelamatkanmu adalah pria Rolls Royce dan kenapa dia mau menyelamatkanmu? Pasti ada alasannya. Alasan tentu ada, Komariah tersenyum, kamu pasti sudah menonton video kedua pria Rolls Royce, bermain gitar di Kennedy Mall memainkan lagu, Marriage Day, Amor, memukau ribuan gadis. Dan hari itu, kita kebetulan sedang mengunjungi toko pakaian di Kennedy Mall, aku rasa saat itu pria Rolls Royce tertarik padaku dan jatuh cinta pada pandangan pertama, jadi Ksatria menyelamatkan wanita cantik. Sarah tertegun sejenak. Kalau tidak menurutmu, mengapa pria Rolls Royce menyelamatkanku? Komariah bertanya balik. Oke. Sarah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Alasan ini terlalu dipaksakan, dan dia terlalu malas untuk berdebat. Aku tidak ingin bicara lagi, aku tutup teleponnya. Komariah berkata, suaranya bersemangat, seperti seorang gadis dengan cinta pertama. Sebelum aku tidur, aku ingin menonton semua video pria Rolls Royce sekali lagi, aku sudah melupakan bajingan Fahmi, sekarang pria Rolls Royce adalah pangeran berkuda putihku. Sayang sekali, dia sudah menyelamatkanku, mengapa tidak membiarkan aku melihatnya? Bisa melihat wajahnya saja sudah senang, Setelah menutup telepon, Sarah bertanya pada Fernando. Sayang, sudah jelas kamu yang menyelamatkan Komariah, mengapa dia masih mengira bahwa pria Rolls Royce lah yang telah menyelamatkannya? Aku juga tidak tahu apa yang dia pikirkan kepalanya, ayo kita tidur. Fernando tersenyum. Hei, bertemu masalah seperti ini, rasanya tidak mengantuk sama sekali. Sarah menghela nafas ringan. Kalau begitu jangan tidur dulu. Fernando menyeringai di sudut mulutnya.
Kalau begitu mau melakukan apa? Sarah penasaran. Setelah itu, dia berteriak, Fernando menjatuhkan dirinya ke tempat tidur. Au, kamu menekan rambutku sayang. Keesokan harinya, Fernando bangun tidur dengan segar. Sarah sudah menyiapkan sarapan pagi dan akan pergi kerja. Setelah sarapan pagi, Fernando keluar dari perumahan. Villa Gunung Idaman Awan telah direnovasi, dia ingin melihat bagaimana kondisinya sekarang. Gunung Idaman Awan berada sekitar 400 meter di atas permukaan laut, dari bawah ke atas jalannya berkelok-kelok, saat ini baru setengah gunung yang dikembangkan. Di atas lereng gunung masih terdapat hutan belantara, pepohonan, bambu hijau, dan mata air pegunungan yang dikelilingi awan dan kabut. Kicauan burung dapat terdengar dari kejauhan, jika berada di sana pasti akan merasa rileks dan bahagia. Karena mobil dikemudikan oleh Sarah untuk pergi bekerja, Fernando hanya bisa mengendarai sepeda bekasnya yang berkarat naik ke atas gunung. Jalan pegunungan cukup panjang, namun tidak terjal, sehingga mengendarai sepeda tidak terlalu lelah, sekalian berolahraga. Setengah jam kemudian, Fernando tiba di pintu masuk villa. Pintu masuk ini merupakan pintu gerbang besi elektrik, satu-satunya jalan keluar masuk mobil. Di sebelahnya ada pos penjagaan, berdiri satpam dengan wajah serius. Fernando menyisihkan sepedanya, berjalan ke pos penjaga dan berkata kepada satpam. Buka pintunya untukku, aku ingin masuk. Satpam melirik Fernando dan berkata sambil tersenyum, Pak, ini semua villa pribadi, kecuali pemiliknya, tidak ada yang diizinkan masuk dengan sembarangan. Jika Anda mengenal orang-orang di dalamnya, Anda dapat menelpon dan mendapatkan persetujuan dari pemilik, barulah saya akan membiarkan Anda masuk. Satpamnya sangat sopan, sehingga Fernando memiliki kesan yang baik terhadap pengembang villa. Aku pemilik di sini, kata Fernando. Apakah Anda pemiliknya? Satpam memandang Fernando dalam-dalam, dan kemudian melirik ke arah sepeda berkarat yang dinaiki Fernando, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, tapi dia tetap bertanya. Tuan, tolong sebutkan nama Anda, kami semua punya foto pemiliknya, saya akan memeriksanya untuk Anda. Fernando, kata Fernando dengan ringan. Baik, satpam menyalakan komputer. Tin tin tin. Di belakang, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil. Minggir, gembel jangan menghalangi. Seseorang berteriak. Fernando menoleh ke belakang, itu adalah sebuah mobil BMW M4 convertible berwarna hitam. Ada seorang pemuda duduk di kursi pengemudi dengan kemeja bermotif bunga dan memakai kacamata hitam. Di sebelahnya ada seorang wanita dengan rambut bergelombang, mengenakan bikini dan juga memakai kacamata hitam, memperlihatkan separuh dari wajah putihnya. Apa yang kamu lihat? Yang saya bicarakan adalah kamu, gembel jangan menghalangi jalan, minggirlah. Melihat Fernando menoleh, pemuda itu berteriak. Pak Irfan, mohon tunggu sebentar, laki-laki ini berkata bahwa dia adalah pemilik villa dan saya sedang mengkonfirmasi identitasnya. Satpam tersenyum hormat kepada pemuda itu, saat ini komputer telah dihidupkan. Pemilik. Pemuda itu tercengang, dan kemudian mencibir, Satpam sialan, apakah otakmu rusak? Terbelakang secara intelektual, idiot. Orang seperti dia, dapatkah dia tinggal di Villa Gunung Idaman Awan? Di sini villa mana yang harganya tidak mencapai puluhan miliar? Lihat bajunya, apakah lebih dari 400.000? Gelandangan seperti ini apa mampu tinggal di villa? Setelah berbicara, pemuda itu tertawa dan membunyikan klaksonnya untuk mendesak. Minggir, gembel sebaiknya tidak menghalangi jalan. Pak Irfan, lihat. Wanita di kursi penumpang itu menunjuk ke sisi jalan, sepeda, pegangannya semua berkarat, orang ini tidak mungkin naik sepeda datang ke sini kan. Pemuda itu terkejut sejenak, pasti. Biasanya di sini tidak boleh parkir. Dia memandang Fernando lagi, bocah, kamu benar-benar luar biasa, mengendarai sepeda hingga tiba di sini apakah kamu tidak takut lelah? Yang paling penting adalah apa yang sedang kamu lakukan di sini. Ini bukan rumahmu, datang ke sini pun kamu tidak bisa masuk. Mungkin ingin melihat seperti apa kehidupan di daerah kaya.
Wanita di sebelahnya menutup mulutnya dan tersenyum. Satpam sialan, kamu memang pantas jadi satpam, tidak punya otak sama sekali. Kau anjing bodoh. Pemuda itu berteriak lagi. Buka matamu lebar-lebar, anak ini naik sepeda. Bahkan sepeda karatan. Menurutmu apakah dia memenuhi syarat untuk tinggal di area Villa Gunung Idaman Awan? Cepat buka pintunya untukku, jangan buang waktuku. Pak Irfan, ini sudah menjadi tugasku, mohon Anda menunggu sebentar. Satpam memaksakan tersenyum, dahinya berkeringat, tetapi dia tetap menyalakan komputer untuk memasukkan nama Fernando, dan foto pemiliknya keluar, persis sama seperti pemuda yang ada di luar. Ternyata Anda benar-benar pemiliknya, silakan masuk. Satpam membuka pintu listrik dengan lega. Bersambung ke bab 92. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.